pertama akan disampaikan oleh sambutan dari inspirator dan kreator Dr. Gatot Sudarmanto. Monggo. Halo, selamat sore. Loh, mana suaranya? Ada. Terus, assalamualaikum ibu-ibu. Alhamdulillah ini sudah pertemuan kali yang kedua untuk TBM di Titan Utara ini, dinamakan Gatra. Jadi singkatan dari Sungai Titan Utara. Jadi namakan Gatra karena singkatannya Sungai Titan Utara. Nah, terus nanti kalau memang tidak ada kegiatan yang sifatnya mungkin storytelling atau teaching atau mungkin kegiatan-kegiatan yang diisi oleh pihak luar, tiap harinya hari Sabtu ya Mas Agus, kesepakatan untuk sementara tiap hari Sabtu kita akan tetap sediakan di sini wahananya. Nanti buku-bukunya akan kita gelar untuk baca bareng-bareng. Paling tidak goalnya adalah meminimalkan penggunaan gadget di rumah ya. Jadi setidaknya ada kegiatan adik-adik untuk tetap sosialisasi. Di samping itu nanti ibu-ibunya juga bersosialisasi. Nah, biar nggak pada autis di rumah masing-masing ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut, saya mandi dulu. Halo Dedi. Halo. Jadi perkenalkan, nama aku Fidel. Kalian bisa panggil Kak Fidel. Nah, hari ini kakak nggak sendiri nih, kakak bawa temen. Mau kenalan sama temennya Kak Fidel nggak? Mau. Yakin? Tapi dia anaknya pemalu. Namanya itu Lia. Bantu Rayu ya biar mau kenalan. Lia, ini ada teman-teman banyak mau kenalan. Mau nggak kenalan? Loh, kok nggak mau sih? Di depan ada jual es krim. Kamu mau nggak beli es krim di depan? Nanti aku beliin kalau mau kenalan. Mau? Mau. Nih. Nah, masih kelihatan nih Lianya. Ada yang cantik gak Lia? Nggak ada. Terus yang cantik siapa? Aku. Jadi Lia ini dia punya hobi. Teman-teman di sini punya hobi nggak? Nggak punya. Punya apa hobinya? Renang. Tapi tenang, biasanya dia itu mau dibangunin dengan musik, dengan lagu. Di sini semuanya suka dengan lagu. Suka ya? Sukanya lagu apa? Apa yuk? Coba teman-teman bantu bangunin ya. Ini pakai lagunya Kak Fidel. Teman-teman bantu tepuk tangan ya. Dum dum dum. Ayo tepuk tangan. Dum 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 dum. Sudah. Gerak terus. Gitu. Iya. Iya Kak. Hari ini dia ada teman-teman nih. Iya. Kenapa? Kasih salam dulu dong. Kasih salam ya. Iya. Salam. Tuh, kok salah? Bukan gitu, salam yang benar gimana teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi salam yang benar itu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok malah dijawab sih? Kasih salamnya ke teman-teman. Coba. Ajarin dong, Kak. Ya udah. Assalamualaikum kakak adik gitu ya. Oke. Assalamualaikum kakek nenek. Ini gak ada yang boleh kok kakek nenek sih. Ya jangan malu-maluin Kak Fidel. Udah diajak kok malu-maluin. Kasih salam yang benar. Sekali lagi yang benar ya. Nanti saya suruh pulang nih kalau nggak benar-benar. Ya deh. Assalamualaikum nenek-nenek. Nenek. Sekali lagi yang benar ya. Assalamualaikum. Kok di sini? Jadi kita di sini mau nemenin teman-teman. Kamu mau ngapain di sini? Aku nyanyi boleh. Mau nyanyi? Emang kamu bisa nyanyi? Mie ayam. Kok mie ayam? Kamu lapar ya? Kamu sendiri deh coba Doremi-nya seberapa tingginya? Ya udah, sekarang yang bener-bener aja ya. Kita nyanyi bareng dia ya.
Ya kentut. Loh, yang bener dong kok nyanyi. Ini ada ceritanya kok Vida. Ada ceritanya. Apa ceritanya? Intinya kita itu nggak boleh bohong ya, harus jujur. Terus pas sampai kamu udah, daripada kamu ganggu, kamu mau tidur, duduk di sini, apa nemenin, apa aku suruh tidur, apa aku hipnotis nih? Terserah. Ya udah, aku hipnotis aja ya Lianya ya biar tidur ya, soalnya dia ngomel mulu nih. Ya udah, kalau dalam hitungan ketiga kamu harus tertidur. Tatap mata saya. Satu, dua, tiga. Loh, kok malah ikut berhitung? Yang benar, benar. Nah, nih mumpung Lianya udah tidur nih ya. Teman-teman mau dengerin dongeng nggak? Mau? Dengan buah. Jadi Kak Fidel Udah tahu Nyi Roro itu. Nyi Roro Kidul, rumahnya di mana Nyi Roro? Zaman dahulu kala di Pulau Nusantara, di daerah Jawa, tepatnya di Kerajaan Pajajaran, hiduplah seorang raja dengan nama Raja Gondowangi atau lebih akrab dikenal dengan Prabu Siliwangi keenam. Nah, ini ya orangnya. Nah, Prabu Siliwangi ini hobinya itu berburu di hutan, terkenal dengan pemburu yang handal. Nah, pada suatu hari ketika berburu di hutan yang baru, si Prabu Siliwangi ini tuh tersesat teman-teman. Jadi dia kalau sesat ya bingung. Jadi Prabu Siliwangi ini bingung, aduh kembali ke kerajaannya gimana, udah sendirian di tengah hutan ya kan, di tengah hutan gelap gitu kan. Nah, dia terus berjalan sambil mencari bantuan. Tiba-tiba dia ketemu, ternyata ada orang di hutan itu. Terus Prabu Siliwangi, wah ternyata ada orang. Kan kalau laki-laki ada kumisnya. Ini ada kumisnya nggak? Oh, laki-laki muda. Nah, ini kenapa? Ini kalau zaman dahulu ada namanya aksesoris. Kan kalau sekarang jadi kecil pakai anting. Kalau dulu antingnya gede. Karena dulu emasnya masih murah, sekarang udah mahal ya. Kamu harus tinggal bersamaku beberapa hari. Baru aku mau mengantarmu pulang ke rumahmu. Setelah itu, si Prabu Siliwangi berpikir, nggak apa-apa deh, stay di hutan, tinggal kerajaan beberapa hari. Toh kan cuma beberapa hari, yang penting dia bisa pulang, gitu ya. Nah, berpikir, waduh, aku udah kelamaan ini di hutan, nanti rakyatku mencariku, kayak gitu. Kira-kira rakyatnya itu di kerajaannya kira Prabu Siliwanginya udah meninggal apa belum? Udah, saking lamanya, nggak balik-balik nih rajanya. Terus akhirnya si Prabu Siliwangi ini, izinkan aku untuk kembali ke kerajaan. Nanti aku akan tetap sering mengunjungimu. Kemudian diizinkan oleh sang istri. Habis itu, sang istri menyuruh beberapa prajurit di hutan itu untuk akhirnya mengurusi kerajaan nih, udah riweuh banget. Dia sampai lupa kalau mengurusi tadi di hutan. Jadi dia nggak pernah mengunjungi istrinya lagi. Nah, pada suatu malam ketika Raja Siliwangi tertidur, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan anak kecil, suara tangisan bayi. Kemudian si Prabu Siliwangi ini bangun, terus dia mencari untuk memberikan kepada dayangnya agar dicari tahu nih ini bayinya siapa, kayak gitu ya. Tapi tiba-tiba ada sinar muncul sangat terang, ternyata istrinya ini. Terus si Prabu kaget, tiba-tiba muncul. Dan habis itu si istri
adalah anak kita. Tolong rawat anak kita sebagaimana layaknya manusia. Nah, si Prabu Siliwangi ini kan bingung, hah? Kok bilangnya sebagaimana layaknya manusia? Kamu datang dari mana? Habis itu istrinya bilang, sebenarnya aku adalah siluman penguasa hutan. Tapi aku tidak ingin anak ini menjadi siluman. Rawatlah dia selayaknya manusia. Belum sempat jawab apa-apa, si istrinya ini langsung hilang, teman-teman. Langsung celing, nggak ada. Akhirnya si Prabu Siliwangi, ya udahlah, ini anaknya, akhirnya dia rawat dengan cinta kayak teman-teman sekarang nih, dari kecil sampai dibesarkan. Akhirnya si anak bayi yang ditemukan itu tadi tumbuhlah besar. Ding ding, cantik kan? Pinter kayak gitu ya. Nah, suatu hari karena si raja ini dipikir, biasanya yang nerusin tahta itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki ya. Nah, karena yang nerusin tahta laki-laki, si raja ini nyari istrinya nggak ketemu dan dia cuma punya perempuan. Dan dia pengen punya anak laki. Akhirnya Prabu Siliwangi bapaknya kan ayahnya untuk menikah lagi agar punya anak laki. Nah, akhirnya apa? Nah, ini masih belum kejadian ini. Putri Kandita akhirnya mengabdikan dirinya kepada laut, bahkan dia mendirikan kerajaan di situ. Sehingga kita biasanya sekarang nyebutnya Nyi Roro Kidul. Itulah mandi di pantai. kalau dijahatin orang harusnya kita balas apa? Balik jahat apa? Balik baik. Balik baik. Gak boleh balas dendam. Jadi kalau misalnya kita dijahatin orang tetap pinter kayak gitu ya. Nah, suatu hari karena si raja ini dipikir, biasanya yang nerusin tahta itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki ya. Nah, karena yang nerusin tahta laki-laki, si raja ini nyari istrinya nggak ketemu dan dia cuma punya perempuan. Dan dia pengen punya anak laki. Akhirnya si Prabu Siliwangi bapaknya kan kayak gini. Kaget dong? Kaget nggak kalau tiba-tiba mulus terus ada bentol-bentolnya? Kaget? Teman-teman pernah nggak? Nggak? Nah, terus Putri Kandita itu bingung. Waduh, tiba-tiba kok banyak bentol-bentol gini. Nah, habis itu si Putri Kandita kan bilang nih ke bapaknya, ke Prabu Siliwangi, Pak, tiba-tiba aku bentol-bentol gini, gitu kan. Terus, waduh, habis itu karena bapaknya ke Prabu Siliwangi buat mengusir Kandita dari kerajaan. Tentu si Prabu Siliwangi mau nggak kira-kira? Mau kan ya? Soalnya kan Kandita kan anak kesayangannya ya. Nah, karena nggak mau nih, si Ratu Cemara ini bingung. Aduh, gimana ya buat ngusir Putri Kandita ini? Dia udah mengusir dari kampung ini. Kalau dia menulari kita gimana? Menulari anak kita gimana? Menulari warga rakyat kita gimana? Terus karena omongan manis si Ratu Cemara, akhirnya pelan-pelan Prabu Siliwangi bilang nih ke Kandita, Duk, sementara kamu pergi dulu ya dari kerajaan karena kondisi kamu yang seperti ini. Terus si Putri Kandita dengan berat hati, karena dia baik hati ya, karena dia juga menyadari ya daripada harus mengorbankan warganya, ya udah akhirnya dia pergi dari kerajaan. Akhirnya meminta nih pertolongan kepada Tuhan. Nah, lama-lama tiba-tiba ada suara dari langit, pergilah ke laut selatan
proyek kota ya itu baru deh. Si Putrikan Dita kan bingung, tiba-tiba ada suara, gak ada. Nah, di pantai selatan itu kan bingung ya. Ini aku udah di pantai. Di sini siapa yang pernah ke pantai? Di pantai ada apa? Ada kerang, ada pasir, ada ombak gitu ya. Seneng gak ke pantai? Senang. Nah, habis itu ceburkanlah dirimu ke laut dan menyatu dengan alam. Terus Putri Kandita bingung kan? Dia coba jawab nih, dan menyatulah dengan alam. Jadi si ibunya ini ngingetin lagi buat si Putri Kandita nyebur ke laut dan menyatu dengan alam. Di sini teman-teman jauh lebih cantik dari sebelumnya. Nah, oleh karena itu Putri Kandita dia bilang, terima kasih ya teman-teman. Senang gak? Sudah. Oke, terima kasih Kak Fidel. Tepuk tangan. TPM Katra belajar Asik Nah, saya itu sebagai